Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Lina Arda The Farms. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Kali ini kita bahas tentang gilang bungkus yang lagi viral baru-baru ini. Ini kasus gilang bungkus yang viral. Ini ada tanggapan para ahli dan tanggapan Unair. Kasus gilang viral ini bermula dari adanya warga net yang mengaku telah jadi korban pelecehan seksual fetis gilang dengan cara pria dibungkus kain jarik. Menurut pengakuan korban, pelaku adalah mahasiswa tingkat akhir Universitas Airlangga Unair, Makassar. Atas kasus ini, pihak Unair pun langsung memberikan tindakan tegas dengan mengeluarkan pernyataan resmi. Dengan berkedok sebuah riset, tak jarang gilang melontarkan ancaman dan paksaan agar korbannya mau menuruti gilang. Sebuah tweet atau utas di Twitter menceritakan kisah korban fetis kain jarik. Gilang itu memperdaya korbannya dengan mengaku akan membuatkan riset demi tugas kuliahnya. Tak hanya sampai di situ, gilang juga mengancam korbannya jika enggan untuk dibungkus menggunakan kain jarik atau dilakban. Entah apa yang diinginkan oleh gilang, namun korban merasa menjadi korban pelecehan seksual atau dijadikan sebagai bahan fetis. Terungkap masa lalu gilang, mahasiswa yang disebut fetis kain jarik diungkap oleh salah satu korbannya, inisialnya SW. SW merupakan teman satu angkatan gilang yang mengalami pelecehan seksual pada tahun 2015 silam. Berarti itu sudah lama sekali ya, baru terungkap. SW mengaku tak berdaya setelah diberi minuman oleh gilang. Korban juga mengaku peristiwa pelecehan itu pun sempat membuat SW trauma saat bertemu dengan pelaku. SW pun menuturkan kronologi terjadi kurang menyenangkan oleh gilang yang dialaminya 5 tahun silam itu di kamar kos pelaku. Selain korban SW, ada juga korban lain yang menuturkan dulu menggunakan modus berbeda. Pemberitaan yang kini viral menggunakan alasan riset. Dulu gilang diduga memberikan sesuatu kepada korban hingga membuat korbannya tidak berdaya. Mungkin kalau sekarang kan ramai dia untuk riset, dulu enggak, bahkan sama sekali enggak ada kejanggalan. Ngobrol pun enggak, mengarah ke sana sangat normal katanya. SW menuturkan kronologi pelecehan oleh gilang bermula saat ia menginap di kos pelaku seusai acara ospek. Anehnya, sampai di kamar kos pelaku, SW merasa sangat lelah dan ngantuk hingga akhirnya memutuskan untuk tidur. Namun, saat ia terbangun dini hari, SW memergoki gilang tengah melakukan aksinya, namun ia mengaku tak dapat berkutik. Pas dini hari, saya bangun. Menurut pengakuan SW, pada dini hari saya bangun, gilang sudah melakukan aksinya, tapi enggak sampai ditutup rapat, di tali, seperti yang viral ini, cuma ditutup selimut. Anehnya, waktu itu saya enggak bisa berkutik, enggak bisa ngapa-ngapain, buat melek aja susah katanya. SW menambahkan waktu itu ia sempat terbangun 2 kali, namun ia merasa kelelahan sampai akhirnya kembali tidur. Sebelum ke kos, korban SW dan gilang sempat membeli nasi goreng terlebih dahulu. Menurutnya, gilang tidak menunjukkan keanehan. Setelah makan, ia diberi minum oleh gilang. Menurut saya, ini pengakuan SW, menurut saya minumannya yang sudah dikasih obat. Soalnya setelah itu saya benar-benar nggak berdaya, sampai di kos langsung capek dan ngantuk. Saat aksinya, saya nggak bisa memberontak sama sekali. Bisa jadi karena faktor kecapean disupport sama obat tidurnya, kata SW.
Gilang mengaku dan minta maaf. Setelah mengalami kejadian tersebut, SW sempat menanyakan langsung kepada Gilang hingga keduanya didudukkan. Menurut pengakuan SW saat itu, Gilang sudah minta maaf kepadanya. Setelah kejadian, saya langsung tanya ke dia. Suatu ketika baru saya berani cerita ke beberapa teman. Akhirnya saya dan Gilang sama-sama didudukkan. Waktu itu, Gilang ngaku dan minta maaf. Saat kejadian itu, korban SW tidak melaporkan karena mengaku kurang mendapat pengetahuan yang tentang sexual harassment. Dulu saya menganggap ini sebagai kecelakaan. Walaupun memang sebenarnya disengaja, saya minta maaf. Gilang juga kelihatannya nyesek, tapi saya sudah nggak peduli, katanya. Setelah kejadian itu, korban SW mengaku sempat merasa trauma. Apalagi hampir setiap hari ia harus bertemu dengan Gilang. Sempat sedih, dan apalagi sehari, 2 hari setelah kejadian, pasti ingat. Apalagi kami satu angkatan, tiap hari ketemu. Menjelang ospek jurusan, otomatis mau nggak mau ketemu soalnya kumpul satu angkatan, ungkap SW. Apa yang dialami oleh SW itu membuatnya trauma yang berkepanjangan. Dan saat ini, seorang psikolog menuturkan perilaku Gilang ini bisa dikategorikan gangguan seksual atau gangguan mental. Ia mengatakan fetish merupakan ambisi atau ketertarikan seseorang ketika melihat suatu objek sehingga menimbulkan rangsangan seksual. Meskipun objek yang dilihatnya adalah hal-hal yang biasa bagi orang lain. Tapi menurutnya, fetish sebenarnya dapat dianggap sebagai perilaku yang normal dan tidak normal, tergantung bagaimana konteks fetish tersebut dan seperti apa respon orang yang terlibat. Sebenarnya, fetish ini memiliki dua sisi, bisa normal atau tidak. Dikatakan normal jika dilakukan pada pasangan yang menyetujui tindakan fetish tersebut, dan menjadi tidak normal jika menimbulkan kerugian bagi orang lain. Seperti kasus fetish kain jarik yang lagi ramai, yang sekarang ini lagi viral di media sosial. Lebih lanjutnya, menerangkan kasus yang di tengah viral ini mengenai fetish kain jarik dapat dikategorikan sebagai gangguan mental dan pelecehan seksual. Oleh karena itu, sudah mengganggu banyak pihak dan merugikan pihak lain. Apakah fetish kain jarik bisa disembuhkan? Banyak kalangan yang bertanya. Lantas, apakah pengidap fetish tersebut bisa disembuhkan? Psikolog dari rumah sakit mengatakan, pengidap kelainan apapun sebenarnya bisa disembuhkan. Seperti kasus Gilang Bungkus, pengidap fetish kain jarik, bisakah penyakitnya disembuhkan? Ada beberapa pertanyaan dari Twitter yang mengatakan, apakah pengidap fetish kain jarik bisakah penyakitnya? Beberapa pertanyaan di atas itu seorang psikolog mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi seseorang menjadi sembuh dari suatu kelainan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya keinginannya, motivasi diri dia mau melakukan terapi atau tidak. Karena hal itu berproses, dukungan lingkungan juga penting. Paling tidak, pengidap suatu kelainan bisa sembuh atau berkurang penyakitnya bila mau berusaha. Pengidap fetish, bila tidak segera ditangani, maka proses sembuhnya akan semakin lama. Namun bedanya, semakin lama dia mengidap fetish tersebut, akan semakin lama pula proses sembuhnya. Di sisi lain, seorang psikolog menuturkan, ada berbagai penyebab yang membuat sosok Gilang memiliki fetish tersebut. Dari analisisnya, Gilang memiliki rasa tak berdaya dalam dirinya. Mungkin dia merasa ada trauma masa lalu, mengalami bulian, sehingga ada rasa rendah diri yang entah terkait dengan lawan jenis atau sejenisnya. Oleh sebab itu, Gilang merasa terpuaskan melihat korban tidak berdaya
terbalut kain jarik bahkan di lakban. Ini salah satu gambar cuitan yang ada di Twitter tentang Gilang Bungkus. Banyak sekali yang lagi viral baru-baru ini ya. Nih seperti ini serupa. Banyak sekali. Itu sampai viral seperti ini. Banyak sekali cuitan-cuitan di Twitter. Ini sejak dulu sedang bikin proposal tentang genre premis atau jalan ceritanya. Ini adalah kisah seorang remaja yang mendapati dirinya dalam keadaan dibungkus. Nih. Nah, seperti inilah kalau dibungkus kain jarik, dia berupa seperti pocong ya. Nah, ini semua cuitan-cuitan di Twitter. Nih, predator fetis kain jarik berkedok riset akademi dari mahasiswa bla bla bla. Ini seperti ini. Tuh, fetis kain jarik berkedok, semua seperti itu ya bahasanya. Dan banyak sekali trending topik ya seperti ini. Ini seperti ini. Kelihatannya kecil sekali tulisannya. Nah, ini korban-korbannya nih, ada yang dilakban, ada yang dibungkus kain jarik. Nih. Twitter seperti ini. Mas Gilang, ketan saya siap menjadi bahan risetnya Mas Gilang, sudah saya bungkus dengan rapi loh Mas Gilang bungkusnya, seperti itu ya. Banyak yang leluconnya dibuat-buat ini. Trending topik nih di Twitter nomor 1 tuh, perkembangan terbaru terkait situs COVID di Indonesia mengalahkan dari itu si Gilang Bungkus nih sampai di urutan nomor 1. Ini cuitan-cuitan orangnya di Twitter. Udah ada action figurnya Gilang itu sampai ada seperti buku. Ini lagi viral fetis bermodus penelitian. Nih, biasa aja, ini semua cuitan-cuitannya di Twitter ya. Tuh seperti ini, memaksa minta Prof jempol kaki. Nih. Tuh, kamu belum kuliah di Jelas Kampung gak akan paham, kan sudah ditulis untuk riset tugas akhir. Pokoknya seperti itulah alasan untuk riset kuliah. Nih, selain itu ketika gue ngasih nomor WA ke dia, gue ini yang jadi korban ya. Nih, korban-korbannya tuh seperti ini. Lelucon.